Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali di seri kuliah perioperatif dengan topik Basics of Cardiovascular bagian yang kedua. Jadi di bagian yang kedua ini kita akan membahas tentang konsep-konsep atau dasar-dasar mekanisme terjadinya uh, kelainan jantung yang berpotensi dapat memicu terjadinya maternal mortality. Jadi kalau kita melihat penyakit jantung, maka kita bisa membagi penyakit jantung itu menjadi beberapa bentuk. Pertama adalah penyakit jantung yang diakibatkan karena berkurangnya suplai aliran darah ke otot jantung atau sering kita sebut sebagai coronary heart disease. Ini diakibatkan karena adanya gangguan aliran darah pada pembuluh darah koroner yang biasanya dapat diakibatkan karena terbentuknya sumbatan-sumbatan pada pembuluh darah koroner tadi. Lalu kemudian ada juga penyakit jantung yang diakibatkan karena kelainan katup jantung. Kita ketahui bahwa katup ini sangat penting karena katup ini berada di posisi di antara atrium dan ventricle, dan katup ini sangat penting untuk menjaga pressure di salah satu ruang jantung, dan juga dia harus menjaga agar jangan sampai terjadi kebocoran, dan dia juga harus mampu untuk memfasilitasi terjadinya katakanlah fungsi pompa yang baik, karena pada saat melakukan pemompaan maka katup jantung di depannya harus terbuka, sementara katup jantung yang berada di belakangnya harus tetap tertutup agar tidak terjadi penurunan pressure atau kebocoran. Lalu kemudian ada kelainan jantung kongenital yang biasanya diakibatkan karena adanya gangguan pembentukan jantung saat si wanita ini berada di dalam kandungan ibunya, sehingga banyak terjadi kelainan struktur atau fungsi dari jantung tadi. Lalu kemudian ada kelainan pada mekanisme regulasi kerja jantung, di mana kita ketahui bahwa gerakan jantung itu terdiri dari sistolik dan diastolik. Apabila terjadi disregulasi pada sistem yang bertanggung jawab untuk mengatur pola gerakan jantung, maka tentu akan terjadi disfungsi pada mekanisme pompa jantung karena adanya gangguan kelistrikan yang menyebabkan terjadinya proses pemompaan yang tidak adekuat. Lalu apabila jantung ini memang sudah terjadi kerusakan-kerusakan yang menyebabkan terjadinya penurunan fungsi, maka pada akhirnya jantung tidak mampu memberikan oksigen yang dibutuhkan, maka kondisi ini kita sebut sebagai heart failure atau kegagalan jantung untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang dibutuhkan. Lalu kemudian ada juga problem pada otot jantung, di mana otot jantung ini bisa mengalami kelemahan atau kita sering sebut sebagai miopati, atau mungkin juga kelainan otot jantung yang disebabkan karena otot jantungnya terlampau hipertrofi karena dia harus melawan katakanlah tahanan di depannya. Karena tahanannya begitu tinggi maka otot ini mengalami hipertrofi. Namun problem yang terjadi atau konsekuensinya adalah apabila otot ini mengalami hipertrofi, maka volume ruang jantung akan menjadi sangat sempit karena begitu tebalnya lapisan otot tersebut. Nah, ini adalah berbagai kelainan jantung yang bisa kita temukan sehari-hari. Dan tentu saja sebelum menegakkan diagnosis kelainan jantung, maka tentu kita harus menanyakan kepada pasien apakah ada gejala-gejala atau tanda yang umumnya spesifik. Misalnya kita ketahui kalau ada problem disfungsi pada jantung, maka biasanya akan terjadi bendungan. Bendungan jantung kiri biasanya akan bermanifestasi sebagai problem bendungan pada paru-paru yang biasanya bermanifestasi sebagai kesulitan untuk bernafas. Karena kemungkinan besar dengan adanya bendungan tadi maka akan mengubah tekanan hidrostatik pada pulmonary capillary, sehingga pulmonary
axillary wedge pressure akan meningkat, sehingga net driving force akan menyebabkan keluarnya atau mengalami ekstravasasi plasma yang memicu terjadinya bendungan pada paru-paru, dan ini tentu mengganggu oksigenasi atau terjadinya exchange gas di paru-paru dan di pembuluh kapiler paru, dan ini tentu memicu terjadinya gangguan sesak nafas pada pasien-pasien tersebut. Namun apabila bendungan ini sudah terjadi pula pada jantung di sisi kanan, maka tentu bendungan ini akan berimbas kepada pembuluh darah balik sistemik, sehingga kemungkinan besar bisa terjadi edema pada tungkai atau mungkin ada keluar cairan di rongga abdomen yang menimbulkan gejala bloating atau tidak nyaman pada perut. Dan tentu saja dengan adanya bendungan ini maka pasti cardiac output juga akan berkurang, dan tentu ini menimbulkan konsekuensi. Apabila cardiac output berkurang, maka tentu jantung tidak dapat memberikan sejumlah oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh, dan tentu ini dapat memicu terjadinya konsekuensi berikutnya, di mana oksigen kalau tidak bisa dideliver dengan baik ke jaringan, maka jaringan akan mengalami hipoksia. Dan kita sudah mempelajari apa konsekuensinya jika jaringan mengalami hipoksia di perkuliahan oksigen delivery. Kalau kita melihat seberapa berat kondisi kelainan jantung yang dialami oleh pasien, maka kita mengenal adanya sebuah penilaian atau gradasi dari berat ringannya kelainan jantung yang sudah dipublikasi cukup lama oleh New York Heart Association. Apabila pasien ini tidak menunjukkan adanya limitasi dari aktivitas sehari-hari, kita boleh kategorikan dia sebagai kelas 1. Namun kalau dia mengalami keterbatasan hanya pada aktivitas yang cukup berat, maka kita kategorikan kelas 2. Apabila kategori yang kategori kelas 3 ini menunjukkan bahwa si penderita ini mengalami keterbatasan pada aktivitas yang relatif ringan, ya. Sementara kalau kelas 4, ya, pasien dalam keadaan istirahat pun tidak melakukan aktivitas, sudah terjadi gangguan atau gejala tadi. Jadi artinya kelas 4 ini adalah gejala yang paling berat tentunya. Nah, kalau kita mencoba untuk memprediksi terkait dengan kemungkinan adanya faktor risiko kelainan jantung pada wanita yang katakanlah hamil, maka kita bisa menggunakan 4 indikator untuk meramalkan apakah terjadi kemungkinan adanya faktor risiko komplikasi apabila ibu ini hamil. Indikator yang pertama adalah apabila dia pernah mengalami cardiac event, apapun itu, apakah gagal jantung atau kemungkinan aritmia yang terjadi sebelum kehamilan. Lalu yang kedua adalah berat ringannya gejala penyakit jantung menurut New York Heart Association, di mana minimal apabila pasien masuk ke dalam kategori New York Heart Association kelas 2 atau pasien juga sudah mengalami insufisiensi perifer yang ditandai dengan tanda-tanda sianotik, maka ini juga menjadi indikator yang harus dicari. Lalu yang ketiga adalah adanya obstruksi pada ventricle kiri. Apapun itu penyebabnya, bisa disebabkan karena adanya gangguan pada katup mitral, katup aorta, maupun karena adanya kelainan pada fungsi dari ventricle kiri. Dan ini juga indikator yang lebih jelas lagi apabila memang sudah terindikasi bahwa cardiac output dari pasien ini ternyata memang sudah sangat rendah, ditandai dengan ejection fraction sudah di bawah 40%. Nah, dari 4 indikator ini, kalau misalnya kita tidak menemukan apapun, maka tentu komplikasinya hanya sekitar 5%. Akan tetapi kalau ditemukan 1 poin, maka kemungkinan risikonya
adalah 27%. Akan tetapi kalau lebih dari 1 poin, maka ini bisa sampai 75%. Nah, WHO telah membuat klasifikasi atau grouping dari kelainan-kelainan jantung yang dapat berpotensi memicu terjadinya maternal mortality. Kalau kita kategorikan dia sebagai kelas 1, maka sebenarnya tidak ada sama sekali risiko maternal mortality. Kalau kedua, dia masuk ke dalam kategori kedua, maka hanya ada sedikit peningkatan risiko maternal mortality. Kalau dia dikategorikan pada kelas yang ketiga, maka jelas di sini kita harus berhati-hati. Karena risiko maternal mortality kan meningkat dengan sangat bermakna. Di sini harus dibuat tim yang terpadu untuk menangani pasien ini secara multidisiplin, bukan hanya oleh spesialis obgyn saja, tapi juga mungkin harus melibatkan teman-teman dari kardiologis, penyakit dalam maupun teman-teman intensivis. Kalau dia masuk ke grup penyakit jantung yang kategori 4, sebenarnya ini mortality-nya sangat tinggi. Jadi sebenarnya penderita penyakit jantung yang di grup nomor 4 ini sebenarnya tidak dianjurkan untuk hamil karena sangat-sangat membahayakan hidupnya. Baik, mari kita coba lihat beberapa contoh dari masing-masing grup dengan kelainan jantung tertentu. Kita lihat ini adalah kelainan jantung yang dimasukkan ke dalam kategori grup 1. Kita ketahui kategori grup 1 adalah bukan kategori grup yang serius, maternal mortality-nya sangat rendah. Saya mencoba untuk mengambil contoh mitral valve prolapse. Nah, apa yang terjadi jika terjadi mitral valve prolapse pada kehamilan? Mitral valve prolapse adalah sebuah kelainan di mana katup mitral ini tidak dapat mencegah adanya reflux dari ventricle kiri pada saat terjadi sistolik. Dengan adanya reflux ke atrium kiri, maka dia berpotensi menurunkan cardiac output. Nah, apa konsekuensinya kalau terjadi mitral valve prolapse pada kondisi kehamilan? Pada kondisi kehamilan, mitral valve prolapse justru akan membaik. Kenapa bisa begitu? Karena kita masih ingat di kuliah pertama bahwa apabila terjadi kehamilan, maka terjadilah penurunan systemic vascular resistance. Adanya penurunan systemic vascular resistance akan menyebabkan ventricle systolic akan menjadi lebih efisien karena afterload menjadi rendah. Dengan turunnya afterload, maka tentu reflux dari ventricle kiri menuju atrium kiri akan berkurang. Inilah yang menjelaskan kenapa mitral valve prolapse atau mitral insufficiency pada kehamilan umumnya tidak akan menimbulkan komplikasi yang serius. Justru sebaliknya, pada kehamilan mitral valve prolapse atau mitral insufficiency justru cenderung akan membaik karena adanya fenomena penurunan systemic vascular resistance. Mari kita lihat kelompok yang kedua di mana maternal mortality akan sedikit meningkat pada kelompok kelainan jantung seperti ini. Nah, mari kita coba lihat contohnya pada kasus apa kelainan ini terjadi. Saya mengambil contoh adalah kasus di mana ada shunting antara atrium maupun ventricle kanan kiri yang diakibatkan karena adanya defect, baik defect pada atrial septum maupun ventricular septum yang tidak dioperasi. Nah, biasanya ahli kardiologis akan mencoba menilai arah shuntingnya. Kalau kita lihat terjadi defect pada
septum atrial atau septum ventricle. Kita ketahui bahwa sisi kiri jantung bertanggung jawab pada sirkulasi sistemik. Jadi kalau kita lihat pressure-nya umumnya jauh lebih tinggi. Nah, biasanya kalau ada defect seperti ini, tentu arah shuntingnya lebih banyak left to the right. Karena pressure di sisi kiri jantung biasanya jauh lebih tinggi daripada sisi kanan jantung, karena sisi kanan jantung lebih hanya bertanggung jawab pada sirkulasi pulmonal yang relatif lebih pendek. Jadi tentu pressure-nya tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan ventricle yang harus memompa darah ke seluruh jantung. Nah, dengan adanya shunting dari left to the right tentu berpotensi juga mengurangi cardiac output, tapi tentu kita melihat bahwa darah yang keluar dari ventricle kiri, oksigen saturation-nya tetap terjaga karena tidak ada campuran darah dari sisi kanan jantung. Namun, dalam kondisi kehamilan, seperti saya katakan tadi, bahwa kalau terjadi systemic vascular resistance yang rendah, maka tentunya kebocoran ini paling tidak bisa terjadi improvement. Kenapa? Karena tentu kalau ventricle memompa dan ternyata systemic vascular resistance jauh lebih rendah daripada pressure di sisi kanan jantung, tentu aliran darah akan jauh lebih banyak mengalir ke sirkulasi sistemik daripada mengalami shunting dari kiri ke kanan. Nah, jadi artinya kenapa kasus ini dianggap tidak terlampau berat resikonya, karena terjadi systemic vascular resistance. Oleh karena itu, kita harus benar-benar menjaga pada kasus ini jangan sampai terjadi peningkatan systemic vascular resistance. Misalnya pada kasus-kasus hipertensi dalam kehamilan, karena kalau systemic vascular resistance meningkat dan pressure di afterload menjadi lebih tinggi dari pada jantung kanan, maka pasti lebih banyak terjadi shunting dari kiri ke kanan, dan ini tentu berpotensi dapat mengurangi cardiac output. Nah, inilah yang harus kita jaga dalam kondisi kehamilan. Baik, kita terus masuk ke kategori yang lebih berat lagi, yaitu kategori 3. Nah, di kategori 3 ini ada beberapa kelainan jantung, namun yang mungkin perlu kita coba lihat adalah kelainan jantung dengan penggunaan katup artificial atau penggunaan katup buatan. Penggunaan katup buatan ini jelas sangat berisiko. Kenapa? Karena dia berisiko karena ada cardiac output yang tinggi, maka jelas curah jantung itu menjadi banyak dan tentu aliran darah ke sana banyak. Nah, ini adalah katup buatan. Oleh karena itu bisa saja terjadi turbulensi atau regurgitasi di sana yang menyebabkan terjadinya kemungkinan terbentuknya trombus. Nah, untuk mencegah terjadinya trombus ini tentu orang ini harus terus-menerus mendapatkan perlindungan dengan pemberian obat-obat yang dapat mencegah terbentuknya trombus seperti obat-obat antikoagulan. Apabila terbentuk trombus maka sangat berbahaya karena bisa saja dengan turbulensi yang ada, maka trombus ini bisa lepas dan terjadi emboli. Dan apabila emboli ini masuk ke paru-paru tentu sangat berbahaya karena dapat terjadi apa yang disebut sebagai pulmonary embolism. Selain adanya bahaya pembentukan trombus dan emboli, maka pembentukan adanya artificial valve ini juga berpotensi dapat memicu terjadinya endokarditis apabila ada kuman yang kebetulan masuk ke dalam sirkulasi secara sistemik dan kemudian menemukan jaringan asing dan kemudian terbentuklah endokarditis. Nah, endokarditis ini sangat berbahaya karena dapat memicu terjadinya disfungsi kardiak yang akan mempengaruhi fungsi pompa dari ventricle. Nah, ini sangat berbahaya kasus seperti ini karena pulmonary embolism maternal mortality-nya sangat tinggi atau mortality rate-nya sangat tinggi, begitu pula kalau terjadi
endokarditis. Bagaimana kalau yang keempat ini, yang terus terang benar-benar sebaiknya pasien ini tidak hamil, dan kalau keburu hamil pun harus dipertimbangkan, kemungkinan besar sebaiknya segera dilakukan terminasi atau koreksi kalau memang memungkinkan, agar si pasien tidak mengalami fatalitas pada saat dalam kondisi kehamilan. Coba kita lihat beberapa contohnya. Yang pertama adalah mitral stenosis. Kenapa mitral stenosis lebih berbahaya daripada mitral insufficiency? Apabila mitral stenosisnya ini begitu severe, seperti misalnya pinpoint mitral stenosis, maka tentu diastolic filling ke ventricle kiri menjadi sangat minimal. Padahal kita tahu tadi secara physiological changes dibutuhkan cardiac output yang tinggi, karena cardiac output yang tinggi akan memaintain intravascular pressure yang dapat mempertahankan blood pressure. Nah, apabila di satu sisi kita butuh intravascular pressure yang tinggi dan juga oksigen demand yang tinggi, sementara diastolic filling ventricle ini sangat terbatas, maka tentu jantung akan semakin berupaya mempertahankan cardiac outputnya dengan cara meningkatkan heart rate, karena cardiac outputnya rendah, ya kan? Kalau cardiac outputnya rendah, maka satu-satunya cara dia untuk isi sekuncupnya rendah, maka untuk mempertahankan cardiac outputnya supaya tetap baik, maka dia harus mempertahankan heart rate. Dengan isi sekuncup yang minimal dan heart rate yang dinaikkan, tentu ini paling tidak mencoba untuk melakukan kompensasi. Akan tetapi kalau mitral stenosisnya terlampau sempit, tetap saja isi sekuncupnya akan minimal, ya, stroke volume-nya akan minimal, sehingga heart rate yang begitu tinggi justru akan memperburuk, karena diastolic filling time juga akan semakin pendek. Nah, apabila sudah terjadi dekompensasi karena begitu sempitnya mitral stenosis tadi, maka darah yang harusnya masuk ke ventricle akan terbendung di atrium. Dan lama-lama kalau atrium ini sudah terbendung, maka lama-kelamaan bendungannya akan melebar ke pulmoner, dan akibatnya tekanan hidrostatik di pulmonary capillary akan meningkat. Dan ini tentu konsekuensinya kalau hidrostatik pressure-nya meningkat, dan kita sudah tahu apabila ini terjadi di trimester kedua, di mana sudah terjadi peningkatan volume plasma mendekati 30%, dan terjadi efek dilusi pada komponen makromolekul seperti globulin, albumin, sehingga colloid osmotic pressure itu rendah, maka tentunya dengan mudah akan terjadi ekstravasasi plasma yang berakhir dengan bendungan paru atau lambungema. Nah, oleh karena itu mitral stenosis ini sangat berbahaya pada kondisi kehamilan, ya, apalagi kalau memang terjadi severe mitral stenosis. Jadi sebaiknya kalau pasien ini hamil, ya cuma dua pilihannya, terminasi atau dikoreksi sekiranya memungkinkan mitral stenosisnya, atau sebaiknya tindakan koreksi ini bisa dilakukan prakonsepsi. Nah, ini adalah apabila mitral stenosis. Lalu kondisi kedua yang juga sangat berbahaya, yang dapat mengancam nyawa si ibu hamil, adalah apabila terjadi defek antara atrium atau ventricle kanan kiri, namun diikuti dengan pulmonary hypertension. Nah, dengan adanya pulmonary hypertension atau adanya tekanan yang sangat tinggi pada arteri pulmonal, menyebabkan aliran darah di sisi kanan jantung akan sulit menuju ke sirkulasi pulmonal. Akibatnya pressure
dari jantung sisi kanan ini menjadi tinggi. Sementara SVR turun. Nah, inilah yang kemungkinan besar dapat memancing terjadinya shunting dari right to the left. Apa akibatnya? Maka terjadilah mixture antara darah yang kaya CO2 di sisi kanan dengan darah yang kaya akan O2 di sisi kiri. Adanya mixture darah tadi akan menurunkan oxygen saturation. Akibatnya, darah yang menuju ke sirkulasi sistemik akan memiliki oxygen saturation yang rendah. Dan kita ketahui, oxygen saturation yang rendah tentu akan menyebabkan terjadinya gangguan oxygen delivery karena kapasitas pengiriman oksigen di arteri ini tentu harus membawa oksigen dengan saturasi mendekati 100% untuk bisa memberikan oksigen yang adekuat pada jaringan. Oleh karena itu, tentu problem utamanya adalah ketidakmampuan jantung untuk memenuhi kebutuhan oksigen. Nah, kalau kondisi ini sudah terjadi cukup lama dan orang ini memang sudah sering atau sudah terbiasa menggunakan oksigen yang rendah oksigen saturationnya, maka kita bisa melihat adanya gambaran cyanotic perifer, terutama pada daerah-daerah ekstremitas di mana kita banyak melihat adanya clubbing pada jari-jari atau clubbing finger. Namun sekali lagi dalam kehamilan kita ketahui tadi bahwa konsep dalam kehamilan adalah mencoba untuk menaikkan volume plasma sambil di satu sisi menaikkan oksigen untuk memenuhi oksigen demand. Nah, tentunya ini akan terjadi unmet need. Kenapa? Di satu sisi karena ada kehamilan jaringan membutuhkan oksigen yang tinggi atau oksigen demand yang tinggi, juga dengan metabolic rate yang tinggi, tapi sayangnya karena adanya mixture tadi, maka saturasi oksigen rendah, maka terjadilah mismatch di sini. Nah, di sini berbahayanya kasus ini, apalagi apabila kita berhadapan dengan backflow, apabila venous return ini sangat tinggi. Kasus seperti ini sering terjadi pada postpartum. Kenapa? Pada postpartum, plasenta lahir, sehingga terjadilah shunting antara arteri dengan vena yang menimbulkan adanya peningkatan venous return secara mendadak, dan tentu saja venous return yang timbul yang tinggi ini meningkatkan pressure di sisi kanan lebih hebat lagi dengan pulmonary hypertension yang tinggi, maka tentu ini akan menimbulkan shunting yang sangat hebat dari kanan ke kiri sehingga betul-betul aliran darah tidak pernah nyampe ke sirkulasi pulmonal dan akan terjadi desaturation, maka pasien bisa mengalami hipoksia dan apabila tidak teratasi dengan baik umumnya pasien akan meninggal. Ini adalah sebuah kumpulan gejala yang kita sebut sebagai sindroma Eisenmenger. Ini sangat fatal. Kondisi ketiga yang juga sebaiknya tidak hamil adalah kardiomiopati, di mana kardiomiopati ini seringkali bisa diketahui penyebabnya, bisa juga tidak diketahui penyebabnya. Apabila terjadi pada kehamilan, seringkali kalau tidak ketahuan penyebabnya kita mendiagnosisnya sebagai peripartal kardiomiopati. Nah, apabila terjadi disfungsi pada otot jantung dalam melakukan fungsi sistolik seperti tadi saya katakan, bahwa kemungkinan cardiac output akan turun. Padahal kita tahu bahwa cardiac output sangat dibutuhkan meningkat, karena kalau tidak maka kebutuhan oksigen akan terganggu dan juga ini akan mempengaruhi mean arterial pressure. Nah, tentu kardiomiopati apabila memang tidak bisa diatasi dengan baik, dan kita ketahui bahwa kehamilan sangat membutuhkan cardiac output yang tinggi, tentu sebaiknya pasien ini tidak dianjurkan untuk hamil, karena kalau kardiomiopati ini terjadi padahal tuntutan cardiac output sangat tinggi,
dan kita tahu terjadi peningkatan volume plasma dalam kehamilan, maka kita bisa bayangkan pasti akan terjadi bendungan pada jantung kiri karena terjadinya disfungsi sistolik pada ventrikel kiri yang nantinya tentu akan menimbulkan bendungan di jantung kiri dan nanti akan berujung kepada bendungan paru. Ini adalah berbagai contoh yang bisa terjadi pada kehamilan. Mudah-mudahan dengan pemahaman kelainan-kelainan jantung tadi, kita bisa memahami mana kelainan jantung yang betul-betul harus diawasi dalam kehamilan dan mana kelainan jantung yang memang hanya sedikit meningkatkan kemungkinan mortalitas pada ibu hamil. Semoga kuliah ini bisa memberikan gambaran singkat kepada kita semua tentang kelainan jantung pada kehamilan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kita sudahi dulu kuliahnya, kita bertemu lagi pada seri kuliah perioperatif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.